Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pembahasan materi kali ini, yaitu tentang penulisan angka dan bilangan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Untuk pembahasannya, bagian 1 akan dipresentasikan oleh Reza Khalifatur Rasyida, bagian 2 dan 3 akan dipresentasikan oleh Reta Infanfait. Untuk kesalahan penulisan nominal harga akan dipresentasikan oleh Muhammad Yunadilil Iman, dan untuk bagian 4 akan dipresentasikan oleh Fenty Mutmainah. Saya akan membahas mengenai penulisan angka ditulis dengan huruf. Penulisan angka ditulis dengan huruf jika 1. Bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 merupakan penulisan angka ditulis dengan huruf yang terdiri dari satu kata. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 1 juta merupakan penulisan angka ditulis dengan huruf yang terdiri dari dua kata. Minibus ini mampu memuat hingga 15 penumpang. 15 merupakan penulisan angka ditulis dengan huruf yang terdiri dari dua kata. Bencana longsor menelan setidaknya 30 korban jiwa. 30 merupakan penulisan angka yang ditulis dengan huruf yang terdiri dari dua kata. Video musik ini telah ditonton lebih dari 5 juta kali di YouTube. 5 juta merupakan penulisan angka ditulis dengan huruf yang terdiri dari dua kata. Penulisan kata dengan huruf, kecuali bilangan tersebut dipakai secara berurutan dalam perincian. Contoh, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju dan 20 orang tidak setuju. Angka-angka yang terdapat di dalam kalimat tersebut tidak ditulis dengan huruf karena angka-angka tersebut merupakan sebuah perincian. Begitu juga dengan kalimat, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. 2. Bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat. Contoh, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 100 orang warga telah mendapat bantuan pemerintah. Kedua contoh tersebut merupakan kalimat yang benar. Penulisan angka ditulis dengan huruf karena bilangan tersebut terletak pada awal kalimat, yaitu 50 dan 100. Untuk contoh kalimat yang salah, yaitu 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 100 orang warga telah mendapat bantuan pemerintah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah karena penulisan angka ditulis dengan angka, padahal terletak di awal kalimat. Perhatikan, apabila bilangan pada awal kalimat tidak bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Contoh, 250 orang peserta diundang panitia. Kalimat tersebut salah. Penulisan angka tetap menggunakan angka, padahal terletak di awal kalimat. Namun, jika ditulis dengan huruf, seperti contoh yang kedua, itu pun juga salah, karena bilangan 250 terdiri dari 4 kata, padahal maksimalnya hanya 2 kata. Bagaimana kalimat tersebut supaya benar? Maka, susunan kalimatnya diubah menjadi panitia mengundang 250 orang peserta. 3. Angka dengan bilangan besar bisa ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contoh, dia mendapat bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Pemerintah menyuntikkan dana sebesar 2,5 miliar untuk mendorong industri pariwisata. 250 juta, 550 miliar, 10 triliun, dan 2,5 miliar
merupakan contoh penulisan angka yang sebagian ditulis dengan huruf, supaya lebih mudah dibaca. Penulisan angka tetap ditulis dengan angka. 1. Untuk menyatakan A. Ukuran dan waktu. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, dan lain-lain. B. Nilai uang. Misalnya Rp15.000, 200,50 US dollar, dan lain-lain. Terdapat beberapa kesalahan penulisan angka dan bilangan pada nominal harga yang sering kita temui. Misalnya, jika kita ingin menulis nominal harga menggunakan lambang mata uang, maka lambang tersebut ditulis sebelum nominal harga tanpa dipisahkan tanda titik atau spasi. Contohnya, di Indonesia, mata uangnya adalah rupiah dan dilambangkan dengan Rp. Maka penulisan yang benar adalah Rp 15.000. Namun, jika kita ingin menulis nominal harga dengan mengeja nama mata uang tersebut, maka ejaan tersebut ditulis di belakang nominal harga. Contohnya, Rp15.000. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan nominal harga dengan mengeja nama mata uang adalah nama mata uang tersebut tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Berikutnya mengenai penggunaan IDR. IDR atau Indonesia Rupiah adalah standar internasional mata uang Indonesia, seperti misalnya USD untuk dolar Amerika Serikat. Penggunaan IDR atau kode mata uang yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau dikenal dengan ISO 4217 belum ditetapkan dalam pedoman EYD maupun POEB, sehingga penggunaan lambang IDR kurang tepat jika digunakan dalam penulisan nasional, karena mata uang resmi Indonesia adalah rupiah yang dilambangkan dengan Rp. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan nominal harga menggunakan lambang atau simbol mata uang. Yang pertama, tidak perlu memisahkan simbol mata uang dan nominal harga dengan tanda titik atau spasi. Kedua, jangan menggunakan tanda koma untuk memisahkan ribuan dan kelipatannya. Terakhir, tidak perlu memberi tanda koma garis setelah nominal yang disebutkan. 2. Untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Tata penulisannya harus diperhatikan agar tidak membingungkan orang yang dituju. Misalnya Jalan Wijaya nomor 14. 3. Untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10, pasal 5, halaman 252. Penulisan angka ditulis dengan angka dan huruf sekaligus. Dalam perkara formal seperti keperdataan, angka juga muncul dalam narasi. Penulisan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pada bagian 4, kita akan membahas tentang bilangan tingkat. Bilangan tingkat adalah bilangan yang menunjukkan tingkatan atau urutan. Kata bilangan tingkat digunakan dalam menyatakan urutan orang, barang, tempat, atau lainnya yang menunjukkan posisi mulai dari teratas atau terbawah. Seperti pada tabel tersebut, ada 3 cara dalam penulisan bilangan tingkat. 1. Menulis dengan kata ke-1 menggunakan huruf biasa. 2. Menggunakan tanda hubung antara ke dan angka. 3. Menggunakan angka Romawi. Contohnya, yang pertama, adikku masih duduk di bangku kelas 11 SMA. Cara penulisan kelas 11 SMA tersebut masih salah. Seharusnya seperti contoh yang ketiga. Adikku masih duduk di bangku kelas 11 SMA dengan menggunakan angka Romawi. Contoh yang kedua.
Ujian nasional untuk siswa kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA dibatalkan. Cara penulisan kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA masih salah. Seharusnya seperti contoh yang keempat. Ujian nasional untuk siswa kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA dibatalkan dengan menggunakan angka Romawi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.